Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak bapak semuanya di kelas 7, gimana kabarnya? Masih dalam keadaan semangat pastinya, dalam keadaan sehat insyaallah. Mudah-mudahan nanti anak-anak bapak semuanya bisa mencermati dan memperhatikan video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak bapak semuanya, untuk mata pelajaran PKN di semester ganjil kelas 7, 7 Bitsus dan 72 akan diampu oleh Bapak sendiri, yakni nama Bapak sini sudah ada, Pak Mukhlis. Untuk mata pelajaran di kelas 7 dipercaya untuk mengampu mata pelajaran PKN. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, tentunya anak-anak Bapak semuanya masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita tetap selalu menjaga, memperhatikan protokol kesehatan, karena itu merupakan usaha kita untuk mencegah dari beberapa penyakit atau wabah ini, sehingga insya Allah anak-anak Bapak semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu juga kepada anak-anak Bapak, apabila ingin keluar tetap menggunakan masker, jaga jarak. Mudah-mudahan itu juga merupakan salah satu usaha kita untuk memutus rantai wabah ini. Baik anak-anak Bapak semuanya, untuk di bab pertama kali ini, di bab 1 untuk mata pelajaran PKN, Bapak akan menyampaikan, akan menjelaskan sedikit dua materi kita. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Yang pertama yaitu pembentukan PPKI, kemudian yang kedua perumusan dasar negara ini, ya. Materi kita pertama itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pembentukan BPUPKI, kemudian yang kedua perumusan dasar negara. Nah, namun sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mensyukuri adanya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua yaitu menghargai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga menganalisis perumusan dasar negara, menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari tiga ini nanti anak-anak Bapak bisa paham. Di mana yaitu mensyukuri, bahwa kita bersyukur adanya para pejuang kita, para tokoh negara kita yang memperjuangkan adanya dasar negara kita. Kemudian kita harus menghargai, ya. Nah, kemudian dasar negara Indonesia, pastinya anak-anak Bapak semuanya sudah tahu, yaitu berbentuk Pancasila. Nih gambar burung Garuda. Ini merupakan dasar negara kita, dasar, fondasi. Ya, apabila kita diibaratkan sebagai gedung ini, contoh sebagai gedung ini, maka yang kuat itu adalah fondasinya, bukan atasnya. Kalau fondasinya tidak kuat, bagaimana kita untuk membuat suatu gedung? Dan seandainya di dalam bernegara fondasi kita tidak kuat atau Pancasila kita yang tidak kuat, maka negara itu tidak bisa terbentuk. Ya, baik, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Tuh dicari sama anak Bapak semuanya. Apa itu BPUPKI? Ya. Nah, kapan BPUPKI itu dibentuk? Ya, siapa yang membentuknya? Kemudian bagaimana suasana pembentukan BPUPKI itu? Ada yang tahu? Ya. Nah, PPKI dibentuk yaitu pada tanggal 29 April tahun 1945. Nih BPUPKI dibentuk. Siapa membentuknya? Yang membentuk BPUPKI adalah orang Jepang yang diketuai oleh orang Indonesia. Nah, yang dibentuk oleh orang Jepang yang diketuai oleh orang Indonesia. Siapa ketuanya?
Jumlah anggota BPPKI itu terdiri dari 62 orang Indonesia, kemudian ditambah dengan 7 orang Jepang. Apa tujuan dari orang Jepang? Sehingga dia ingin menguasai negara Indonesia. Nah, Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia itu setelah lepas dari jajahan Belanda. Maka dia datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia dengan iming-iming ingin memerdekakan Indonesia. Makanya banyak kita kenal istilahnya bahwa Jepang sebagai Asia, sebagai pelindung Asia. Kemudian Jepang juga sebagai pemimpin Asia. Ada juga yang disebut dengan Jepang sebagai cahaya Asia. Nah, ini simbol-simbol orang Jepang bagi orang Indonesia. Padahal kenyataannya tidak. Mereka ingin merebut kekayaan yang ada di Indonesia. Maka dengan itu Indonesia tidak diam. Di dalam diamnya Indonesia juga membuat rancangan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka para sekutu, para negara-negara sekutu, dia ingin menguasai kembali Indonesia. Bagian-bagian yang dikuasai oleh negara Jepang pada wilayah Indonesia sudah diambil alih oleh negara-negara sekutu. Maka oleh karena itu Jepang ingin membentuk suatu organisasi yang disebut dengan BPPKI. Tujuannya adalah untuk memerdekakan Indonesia. Ini ya, pembentukan BPPKI. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita masuk yang kedua, yaitu perumusan Pancasila. Nah, apa itu perumusan Pancasila? Yaitu merancang Pancasila. Nah, di dalam sidang BPPKI, mereka membicarakan tentang perumusan Pancasila. Nah, di sini ada beberapa tokoh kita. Yang pertama yaitu Ahmad Yamin. Ya, secara lisan dia menjelaskan tentang rumusan Pancasila. Ini secara lisan. Yaitu yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, pri kebutuhan, pri kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Ini adalah rancangan secara lisan oleh Muhammad Yamin. Nah, selain dari itu, Muhammad Yamin juga menulis sebuah rancangan atau rumusan Pancasila. Ini dia. Apa saja dia? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebangsaan persatuan Indonesia, kemudian yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dirancang oleh hampir sama dengan Pancasila yang kita sekarang. Nah, kemudian yang kedua juga merupakan tokoh dari perancang Pancasila tersebut. Siapa saja dia? Yaitu Supomo dengan rancangan sebagai berikut, yaitu yang pertama persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang berikutnya yaitu Insinyur Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia satu. Kemudian yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga mufakat dan demokrasi. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima kebutuhan dan berkebudayaan. Nah, ini 5 rancangan dasar Pancasila kita. Mudah-mudahan nanti dengan materi rumusan Pancasila ini anak-anak Bapak bisa dipahami, ya. Nih, tujuannya untuk apa? Pancasila itu dirancang, yaitu tujuannya sebagai dasar, sebagai fondasi bahwa kita ingin memiliki suatu negara. Sama ketika kita ingin memiliki suatu rumah, tentu yang pertama kita buat itu adalah fondasinya. Begitu juga negara.
Karena Pancasila ini merupakan dasar, merupakan fondasi bagi suatu negara, maka Pancasila ini harus dibuat dengan kokoh. Ya, nah ini bentuk rancangannya. Ya, baik, karena Bapak semuanya, untuk pertemuan kita yang pertama ini cukup di sini. Apa saja ya tadi? Yang pertama yaitu pembentukan BPUP tadi, kemudian yang kedua perumusan Pancasila. Nah, nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan dengan materi-materi yang berikutnya. Ya, ini saja materi kita pada hari ini. Kemudian setelah ini ada evaluasi kita atau penugasan. Jadi untuk pengetahuannya, nah Bapak boleh lihat di sini tugas dengan pengetahuannya. Kemudian juga ada keterampilannya. Silakan dikerjakan tugas-tugas ini dengan baik, buat di buku latihannya. Kemudian setelah selesai nanti boleh dikumpulkan. Itu saja untuk materi PKN hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak bisa mengerti. Seandainya nanti ada pertanyaan, silakan menghubungi Bapak. Di sini ada nomor Bapak, silakan dihubungi, baik itu melalui Japrinya nanti. Kalau ada pertanyaan dan anak Bapak juga sudah ada materinya di buku, silakan buka bukunya sambil menyaksikan video ini. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan dibuat pertanyaannya kemudian kirim ke Bapak. Itu saja. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.